Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Tua lah ya. Tuh villa tuh kayak tua gitu ya. Pokoknya nyentuhnya tuh kayak kerasa banget itu kalau tuh. Ya kayak sih penunggu di situ lama ya. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu, balik lagi di konten Branding Cuy, #Branding Cuy. Kali ini gue mau ngelanjutin episode selanjutnya dari part sebelumnya di Branding Cuy. Ini ada narasumber baru. Ini di kanan gue ada Imam Santoso. Perkenalkan diri dulu dong. Ya, nama gue Imam Santoso. Oke. Dan samping kiri gue ada Bang Ali. Ya, Bang Ali Diamza, teman saudara kami juga. Siap. Dan dua narasumber ini ingin bercerita tentang horor, cerita-cerita horor misteri yang selama ini di perjalanan hidup. Apa aja sih cerita-cerita horor yang pernah dialami gitu. Kali ini mulai dari Imam dulu ya, kali ya Bang Ali ya, kita dengerin cerita Imam dulu ya. Gimana Mam cerita lo? Mungkin bisa dideskripsikan dulu awal mulanya, terus kalau misalkan lo ceritakan lokasi itu bisa dijelaskan lokasinya seperti apa. Nah gitu sih alur cerita. Ya cerita santai aja sih di sini. Ya kalau gua ya cerita horor, gua pernah tuh ngerasain satu hal mistis ya. Case-nya waktu gua SMA kalau nggak salah. Itu ada LDKS gitu ya kan zaman dulu SMA itu kan ngetren tuh LDKS tuh, kita ditatar senior lah gitu ya kan, bahkan senior nggak tatar balik junior yang baru masuk. Pada waktu itu gue jadi senior tuh, ya, ada kesempatan gue jadi panitia. Lokasi LDKS-nya nih di puncak. Emang kalau kata orang sih horor ya, karena lokasi itu sebelumnya, kalau nggak salah setelah Taman Safari sedikit lah katanya lokasinya. Nah, terus Mega Mendung apa nggak salah tuh ada satu hotel gitu ya, atau cottage itu, tapi emang itu tempat horor banget cuy. Semuanya dari ruangan kamarnya itu jauh-jauhan. Ada yang buat laki-laki di sini, buat perempuan di sini, sampai aula. Pada waktu itu gue LDKS, hujan. Kejadian pas di hari pertama itu ada case mobil bis nggak bisa masuk ke dalam ruangan ke dalam parkiran LDKS aula parkiran hotelnya itu gitu loh. Tuh gue nggak ngerti tuh, padahal tuh gede gitu ya kan, tapi kenapa mobil kayak malah jadi selip di jalan gitu, agak bisa jalan ya kan. Itu udah petanda tuh. Nah, di situ malamnya juga ternyata ada kesurupan. Biasalah cewek ya kan, banyak kesurupan ya kan. Kesurupan, sadar. Nah, pada waktu pagi hari kebetulan gue jaga di tempat kayak khusus taman gitu ya. Jadi ada kegiatan di taman waktu LDKS itu, di hotel itu, di villa itu. Jadi tempatnya tuh villa besar gitu ya, dari villa satu ya, gitu villa. cowok cewek Ya, villa gede tapi murah. Pasti tahu deh tuh keluarnya tuh villa besar, murah. Dan kalau kata orang-orang bangunannya tua. Kalau kata orang-orang terawat, tapi ya tua lah ya. Tuh villa tuh kayak tua gitu ya kan. Nggak diakui. Kolam berenang. Ada kolam berenang. Gue ngerasain hal horor itu pas pagi. Pas pagi gua lagi jadi panitia di situ. Kesurupan perempuan. Terus di situ perempuan kesurupan, ada 3 orang gitu ya. Pas temen gue yang bisa sadarin gitu, itu setan tuh nggak mau keluar sampai dipijet kakinya ya, didoain gitu ya kan. Pada waktu suatu ketika itu setan yang masuk ke tubuh perempuan tuh nenek-nenek. Dibilang,
saya suka sama perempuan ini, cantik katanya. Tapi ini perempuan juga nggak bener katanya. Nggak benernya kenapa? Jadi tuh nenek-nenek tuh kayak penghuni di kolam renang kali ya, atau enggak di pohon atas kolam renang gitu. Itu cewek sebelumnya cuci kaki di kolam renang, tapi udah gitu sekedar kayak ya udah lu cuci kaki ya kan, ngebecekin doang. Tuh setan tuh nggak suka gitu loh, lo kalau mau berenang gitu loh, tapi lu jangan bikin kotor tempatnya dia gitu ya. Dengan cara kayak gitu tuh kayak nggak sopan, kira dia si setan tuh nggak terima masuk ke dalam tubuh. Ada satu permintaan si nenek itu ya, si setan itu dia minta, dia mau keluar tapi dia minta dibersihkan ya kan. Nah itu dia jalan tuh si perempuan yang raganya dipakai sama tuh setan kolam renang. Itu posisinya gua sama teman gua pegangan, kita saling pegangan ya kan, karena emang jujur itu baru kali itu gua ngerasain gua megang kuntilanak kali itu, kayak sosoknya kuntilanak deh. Pas gue pegang gitu ya di tangan ini, wah itu hawanya panas, kayak lu megang kompor gitu tapi panas gitu ya, anget lama-lama panas gitu. Di situ gue bisa ngerasain keberadaan tangan seseorang gitu ya, gitu loh, ya, tangan setan lah ya. Itu gue kayak dituntun ini soalnya, dan di situ gue disuruh bersihin kolam renang. Wah di situ gue pikir gue mau diceburin tuh sama setan tuh, iseng gitu ya. Sampai gue lempar semua handphone ke rumput, terus ternyata gue di situ disuruh bersihin ranting-ranting yang ada di pinggir kolam renang. Gue bersihin akhirnya. Setelah gue bersihin, ya kan, ternyata yang kesurupan udah hilang. Ya itu cerita kesan gue pertama kali, bukan pertama kali ya. Gue orangnya emang ngerasain sih kalau namanya ada sosok makhluk halus, gue bisa ngerasain itu kayaknya ada di situ ya kan. Jadi itu gue baru ngerasain yang namanya gue kayak megang kuntilanak gitu ya kan. Sosoknya tuh kayak auranya panas, anget panas gitu ya kan. Itu bener-bener ya pokoknya nyentuhnya tuh kayak kerasa banget itu kalau nyentuh, kayak nyentuh tangan gitu ya, kayak lu ditarik sama tangan orang tapi yang panas banget itu. Itu sih kesan gue pertama kali gue ngerasa gue kayak dituntun sama setan gitu ya. Itu sosoknya kuntilanak apa lu ngelihat fisiknya, apa nenek-nenek yang masuk ke siswi itu? Kalau gua sih kayaknya sih wujudnya kuntilanak ya, tapi nenek-nenek gitu loh, udah tua tuh kuntilanak tuh, nenek-nenek gitu. Jadi tuh kuntilanak tuh nenek-nenek, si ibaratnya umurnya kayak udah tua lah ya, kuntilanak tuh kayak udah senior gitu loh pokoknya. Itu sih. Dan masuk ke siswi itu bilang suruh bersihin kolam renang. Ya kayak suruh bersihin kolam renang gitu, karena mungkin ya ibaratnya setan tempatnya di situ, di rumahnya diberantakin jadi nggak suka gitu. Itu ya namanya manusia kan kadang suka urakan sendiri lah ya kan. Kita nggak tahu tuh kita di mana, ternyata di situ ada tempat tinggalnya makhluk lain gitu. Itu sih. Dan kenapa lu yang harus bersihin itu kolam renang? Karena waktu itu di situ gua. Lu yang bertanggung jawab mungkin dari semua siswi itu gitu. Gua bertanggung jawab di lokasi itu. Terus di situ teman-teman pada nanya, ini siapa nih yang bisa apa namanya kayak mengendalikan, ibaratnya kayak bisa entah punya indera keenam atau mungkin bisa merasakan sosok makhluk halus atau apa gitu ya kan. Kita gitu ya udah. Emang gue bilang gue bisa ngerasain kayak gitu. Nah, akhirnya gue ikut serta bantuin lah gitu ya untuk nanganin kasus itu gitu loh. Hanya di situ gue yang maju gitu ya kan. Awalnya gue juga bantu doain juga tuh, tapi kayak tuh sosoknya tuh kekeh gitu kan, nggak mau dia pergi sebelum minta dibersihkan tuh itu kolam renang gitu pinggirannya gitu. Itu sih kalau gue ngerasainnya itu horor sih ya, mungkin kalau bisa digambarin ya sosoknya pokoknya kuntilanak yang identik perempuan lah ya. Untuk kuntilanak
gue bisa bilang nenek-neneknya mungkin karena umurnya udah berabad-abad kali itu, tua, udah senior gitu. Gitu Dan sih. lu kayak dipapah gitu untuk ke kolam renang gitu ya? Iya, kayak dituntut. Gokil. Kayak ayo sini ditarik ya. Hmm. Itu sih gue ngerasain kayak ya pokoknya gue nggak tahu ya ada orang yang ngerasain yang sama nggak ketika orang itu ditarik setan atau mungkin ditarik makhluk halus yang memang kerasa aura itu panas, hangat-hangat panas gitu loh. Dan lu nggak bisa ngelak gitu ya? Iya, udah kayak begini sini, nah udah kayak jalan gitu, kayak ayo gitu ya, gitu. Dan setelah lu bersihin kolam renang tuh itu udah keluar tuh Udah. kalau siswinya. Udah keluar tuh, udah nggak kesurupan lagi tuh, gitu. Ya kayak sih penunggu di situ lama ya, kayak sih gitu. Udah keluar. Gokil juga sih. Kayak dituntun Jadi gitu. ya jangan ganggu tempat dia Iya. tinggal gitu. Soalnya mungkin ya tempat baru kan. Iya. Tapi Tapi kalau mau sebenarnya apa harus izin dulu, kayak misalnya mau buang air kecil harus permisi. Jadi kan kejadian itu kan kalau kita main buang air kecil tempat sembarangan bisa jadi tuh kita bisa kesurupan atau mungkin kita bisa nempel gitu sampai kita ini. Iya tempelan lah ya. Tapi siswi itu juga nggak istilahnya nggak negatif banget juga ya kan? Apa gimana itu? Mungkin setannya sudah demen apa Iya, gimana ya? emang tuh setan bilang aja tuh cewek nanti gitu. Ya. Oh, Suka gitu, wangi. Jadi tuh oh, kayak itu anak suka pakai wangi-wangian gitu ya. Jadi tuh setan suka gitu. Awalnya terus akhirnya dia ngeritik dia tuh kayak lu cuman kotorin doang lah situ. Lu seharusnya tuh kalau mau mandi silahkan gitu, tapi jangan lu ngotorin doang gitu ya. Kolam renang mungkin cuma cuci kaki, yang kakinya kena kotoran kan jadi kotor tuh air kolam renang gitu lah. Jadi sih gitu ya. Kalau kata gua. iya juga sih. Padahal sepele ya, tapi ini Iya. itu berarti pengalaman lu waktu sekolah lah ya. Nah, sekolah tuh pengalaman gue. Lu kalau dengar ceritanya tadi tuh ada dengar saudara gue juga pernah kasusnya kayak gitu, dia kan waktu tapi dia meninggal. Itu kayak saudara dari kampung itu dia mungkin umur 17 tahun gitu, dia mungkin pergi kemana gitu ya, katanya pas pulang dari mungkin naik gunung atau apa gitu, dia kayak demam panas gitu. Katanya tuh kata orang pintar tuh mungkin dia kayak buang air kecil di suatu tempat, mungkin dia nggak punya izin, akhirnya ketempelan. Jadi selama 30 hari itu dia tingkahnya aneh gitu. Jadi tuh seminggu sebelum meninggal tuh dia kayak salam-salam semua orang, kayak minta maaf gitu. Kayak udah merasa tuh kalau jiwanya dia tuh udah ada yang mau tarik dia. Ih, ngeri banget. Ada jadi itu Dan kalau- sampai berlarut-larut loh, sampai Iya. 30 hari. Iya, 30 hari itu sama 30 hari apa demam panas gitu. Terus udah nggak bisa jalan gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak dia matanya bisa ngeliat tapi nggak bisa bergerak gitu, kayak demam panas. Jadi tempelan gitu. Dipanggil dokter kayak demam biasa. Tapi pas panggil orang pintar kayak kiai, kayak orang kiai gitu kan. Ini kayak ada tempelan nih, mungkin dia pernah ngelakuin kesalahan sampai dia ditempel gitu. Berarti awalnya memang dia pergi naik gunung gitu. Kata sih kayak naik gunung kayak pergi suatu tempat gitu ada. Terus mungkin itu mungkin karena buang air kecil atau apa, dia sembarangan dia nggak izin. ngomong-ngomong. Nah ditempel, setelah nempel sampai dia sampai rumah, sampai akhirnya dia sampai meninggal. Hah? Meninggal. Jadi tuh 7 hari sebelum meninggal tuh dia udah firasat jiwanya tuh udah mau diambil gitu. Akhirnya dia minta maaf ke semua orang. Ya aku aneh nih, kenapa nih kalau minta maaf? Jadi tuh 7 hari sebelum meninggal kan dia 30 hari tuh dia nggak bisa bangun kan. 7 hari sebelum meninggal dia sehat bangun. Meskipun nggak fit banget ya, maksudnya bisa inilah. Tapi dia bisa bergerak itu cuma untuk minta maaf doang. Nah 2 hari sebelum meninggal dia datang lagi. Nah akhirnya 1 hari itu meninggal. Jadi itu. Itu udah di Itu ini ya. ngaco sih. Iya, Nyawanya ini udah dijadiin jaminan. Lagi tuh kalau pas cerita itu, bikin saudara, ya di kampung itu, Mau saudara kampung. ya pokoknya tetangga kampung itu ada cerita kayak gitu sampai meninggal gitu ditempel gitu. Jadi kalau misalnya ini ya, kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat yang baru, yang mistis tuh, kalau kita mau ngelakuin hal aneh-aneh, bisa mau kencing atau mau berbuat yang aneh-aneh tuh jangan deh. Kayak kalau misalnya naik gunung nih, jangan ngomong yang aneh kayak nantangin setan atau apa gitu. Iya sih. Jangan ngomong, gue nggak takut sama makhluk halus gini-gini. Kalau lo jangan, bisa kita halusinasi nanti yang ada tuh
kayak kan ada tuh kayak halusinasi dari gunung ya. Kita jalan tahu kurang aja gitu. Iya benar. Atau kita disasarin gitu. Makanya tuh kalau naik gunung itu hati-hati, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang aneh. Makanya tuh pas dengar ceritanya Bapak Imam ini, ingat wah ada saudara di kampung itu, tetangga kampung itu kejadian kayak gitu sampai meninggal. Itu nggak tahu tuh. Ini gokil sih. Itu apa kasus apa sebagai tumbal atau apa, kita nggak tahu ya kalau itu ya. Dan tapi nggak tahu juga nih anak ngelakuin apa gitu. Nggak di tahu, gunung ya, nggak tahu. Ditanya jawabannya ngelantur gitu, kayak pedalangan kosong gitu. Dan pas dia turun dari gunung sampai rumah udah mulai aneh deh tuh ya. Aneh, sama demam gitu, demam biasa. Terus nggak bisa lama-lama itu ya? betak tidur, akhirnya nggak bisa bangun, cuman kayak gitu, nggak bisa gitu. Selama 30 hari. 30 hari. Nah, 7 hari sebelum 7 hari meninggal itu dia bisa bangun. Meskipun nggak fit banget ya, misalnya masih bisa jalan tapi jalannya masih ini ya, gue sih orang mau sembuh gitu. Nah, bangunnya itu cuma minta maaf doang ke semua orang. Kalau jadi maaf ya, mungkin dia kalau untuk sholat jarang ya ke masjid ya. Itu temen-temennya nanti ke masjid, mau minta maaf semua orang di masjid, tetangga sebelah, orang tuanya, adik-adiknya gitu, minta maaf gitu. Petanda ya mau mati meninggal. Makanya, kok bisa kayak gitu ya, mungkin itu udah jiwa ini tuh udah ada ya, misalnya orang kalau udah mau meninggal itu udah tahu, orang kalau udah mau meninggal tuh tahu kalau dirinya terakhir mau meninggal, udah ngerasa. Kayak kita misalnya mimpi nih, kayak misalnya kita misalnya mau meninggal tuh mimpi didatangin, kayak misalnya kita punya orang tua yang udah meninggal nih, didatangin sama orang tua kita, ada aja nih gitu, dirasa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya.